Jadi 2013 itu tanah kami diserobot oleh preman-preman. Dan sejak itu kita sebenarnya nggak gitu tahu siapa Aguan, siapa Agung Sedayu, kita nggak tahu. Alasannya tidak cukup bukti, tapi kenapa papa saya ditersangkakan? Papa saya sampai di DPO sampai akhirnya ditahan. Padahal SP3 itu alasannya tidak cukup bukti. Pembayaran padahal sudah sepakat ada pembayar sekian, tapi harus ada lagi mengaku ya bos, kapan bersalahnya kita ya? Makanya Halo Indonesia, bertemu kembali di Cash Close Podcast bersama saya Edison Sehan. Untuk kali ini kita berbeda dengan biasanya. Ada dua tamu yang hadir ke redaksi kita, yaitu Pak Charlie Chandra dan Bu Dewi. Selamat datang Pak Chandra, Pak Charlie, terima kasih Pak Edi. Mbak Dewi. Ya. Kali ini kita akan membahas soal hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, ya, di mana di situ dibentuk pemerintahan untuk melindungi segenap tumpahan darah bangsanya, tetapi kali ini mereka tidak merasakan itu. Kembali lagi tercuat, kembali lagi kami sampaikan nama seorang yang sangat populer di negeri ini, yaitu Pak Aguan alias siapa Pak? Sugianto Kusuma. Sugianto Kusuma ya, alias Aguan yang disebut-sebut, yang membuat mereka kedua tamu saya ini sampai ke redaksi, sampai ke sini. Mungkin atau kita pastikan ini tidak jauh dari soal tanah, soal lahan, di mana itu sebagai kebutuhan dasar manusia ya, lahan atau tanah yang sudah lama mereka miliki, bahkan ada ahli warisnya di sini seperti Bu Dewi. Sudah lama memiliki tanah itu, tapi hilang begitu saja seperti tidak punya hak apa-apa di dalam tanah itu. Nah, mungkin Pak Charlie bisa ceritakan dulu, kenapa ini kok sampai seperti itu, tanah itu bisa berpindah tanpa dibayar, artinya hak Anda diambil, tapi kewajiban Anda tidak diberikan. Nah, coba bisa Pak Charlie. Betul. Terima kasih Pak Edison. Kami kesini, kami berharap supaya case kami bisa close, benar-benar close. Iya. Dan sebenarnya waktu itu kasus saya sudah sempat dihentikan. Namun dibuka kembali ketika saya itu bersuara. Iya. Nah, kami sudah berjuang sejak 2013, Pak. Jadi 2013 itu tanah kami diserobot oleh preman-preman. Dan sejak itu kita sebenarnya nggak gitu tahu siapa Aguan, siapa Agung Sedayu, kita nggak tahu. Namun yang pasti kita tidak mau berurusan dengan preman yang menyerobot dan kemudian negosiasi. Kita tidak mau dengan pendekatan seperti itu. Seharusnya bicara baik-baik, sopan-sopan, tidak menggunakan show of force. Tidak seperti itu. Namun dari awal sudah jelas kami diancam, dikriminalisasi, itu akan terjadi apabila kami menolak. Nah, waktu itu papa saya ngeyel. Sama seperti anaknya ini ngeyel. Pokoknya nggak deal, nggak sepakat. Waktu itu ayah saya dijadikan tersangka. Dijadikan DPO, segala macam. Dan ini yang dibanggakan oleh Monas Alaidit. Papanya itu DPO, papanya itu tersangka. Gitu. Dengan tuduhan? Tuduhan pemalsuan, selalu pemalsuan, Pak. Padahal yang dituduh pemalsuan itu adalah Akta 18 yang dibuat di tahun 1986 kalau nggak salah. Udah daluarsa kan? Iya. Kita mah nggak bodoh-bodoh banget lah ya. Ini seharusnya polisi tidak terima kasus ini. Tetap aja diterima. Mungkin ada link ya? Udah pasti ada link. Fiber optik itu. Oh iya. Nah, ini tanah sudah kami bayar PBB-nya setiap tahun. Tiba-tiba ya begitu, dirampas ada begitu. Pihak yang mengaku bahwa itu lahannya atas tuduhan, bahkan dituduh lagi kita memalsukan dokumennya ya. Iya, dia dituduh pemalsuan. Luar biasa Waktu itu kehebatan dia ya. Wah, luar biasa. Waktu itu ditawarkan. Pokoknya papa saya tuh udah besoknya mau dijadikan tahanan aja, masukin sel. Nah, waktu itu ditawarkan harga 5M, kalau nggak salah 5M. Namun itu nggak menjadi masalah. Saya bilang, udah papa terima aja, nggak ada masalah. Udahlah, lu udah tua ngapain ngurusin ginian kan? Udah diterima, tapi ada perjanjian yang intinya papa saya tuh mengaku dia bersalah. Nggak mau.
biasa ya. Gara-gara itu jadi nggak deal. Pembayaran, padahal sudah sepakat ada pembayar sekian, tapi harus ada lagi mengaku. Ya. Bos, kapan bersalahnya kita ya? Makanya, saya bilang, Pak Ali Hanafi, kita udah ada putusan pengadilan loh. Yang dituduh kami bukan sebagai pemilik, yang nggak sah, pemalsuan, dan lain-lain. Kita sudah ada putusan pengadilan nomor 82, di tingkat pertama kita kalah. AJB kita dinyatakan dibatalkan Iya, lah oleh istilahnya. BPN. Iya, oleh pengadilan negeri. Iya. Namun ketika banding, kami menang. Di putusan banding, kasasi dan PK, Iya. kami menang. Udah dinyatakan sebagai pemilik yang sah. Jumlahnya persisnya lahan itu berapa luas dan posisinya di mana, mungkin bisa disebutkan namanya? Ya. Luasnya 8,71 hektar. Posisinya di depan Tokyo Tower, Tokyo Riverside. Sekarang menjadi lahan kosong, sudah ditulis pasang show, pelang show di mana-mana. Itu sejak 2016, setahu saya udah dijual-jualin. Dan ada jembatan, ada jalanan mobil. Di seberangnya lagi lahan kosong, masih berbentuk. Sementara pemilik yang sah ada di podcast ini ya. Sekarang ini sengketa Pak. Ya. Kami adalah pemilik yang sah selama 35 tahun, bisa dibilang selama 35 tahun. Kenapa? Dari 1988, kami bayar terus pajaknya. Iya. SHM. Maret 2023, tiba-tiba dibatalkan oleh BPN. Nah, pertanyaannya, sertifikat kami dibatalkan. Apakah kami masih ada hak atas tanah itu? Loh, dasar pembatalannya itu dulu. Apa kan gitu? Oke. Harusnya kan ada. Betul. Harus ada dasar pembatalan itu. Tapi kalau memang itu tidak ada, itu nggak ada. Alasannya cacat administrasi. Berapa puluh tahun itu cacat? 35 tahun cacat. Oh, baru muncul. Iya, baru. Betul. Jadi berapa 35 tahun. 35 tahun kena Tiba-tiba cacat kena administrasi. paku, tiba-tiba infeksinya 35 tahun kemudian ya. Benar. Hebat juga itu ya. Alasannya ada putusan pidana 596. Nah, ceritanya begini, waktu tanah itu dimiliki oleh Tepitnyok, pemilik utama, dijual ke Chairul Wijaya, dijual lagi ke ayah saya. Waktu penjualan ini ada pemalsuan cap jempol antara Tepitnyok ke Chairul, Iya. ya kan? Tapi putusan pidana 596 itu tidak ada perintah pembatalan sertifikat, Pak. Tidak ada sama sekali. Putusan pidana ya pidana, nggak ada urusan Iya. perdata. Bukan karena orang dipidana lalu kehilangan hak perdata. Betul, Bukan. betul. Jadi, tapi mungkin bukan Pak Charlie Chandra aja yang mengalami hal-hal seperti itu. Banyak cerita yang kita dengar. Bahkan beberapa orang yang sudah pernah kita datang ke case close ini, ya modusnya hampir sama. Hampir sama. Selalu mempidanakan pemilik itu dengan tuduhan pemalsuan. Betul. Tetapi sambil dilakukan negosiasi yang otomatis posisinya tidak setara. Ya. Kamu tertekan kan gitu Iya. loh, Kak. Iya. Gitu. Benar. Jadi, padahal kan sebenarnya kan nggak kenal sama Agwan. Ada saudara yang kenal. Aduh. Mereka temenan dari kecil. Saya minta bantuan. Tolong dong bantu sama si Agwan bilangin ini. Iya. Ini kita pemiliknya sah loh, udah ada sertifikat, udah ada pengadilan negeri dan lain-lain. Enggak juga. Ke Ali Hanafi katanya, ngomong sama Ali Hanafi. Ya, Oh itu Wadian Napi terkenal apa itu ya? Itu namanya bukan terkenal di mana-mana, tercemar di mana-mana dia. terakhir terkenal sebagai pagar laut. Wah, itu Sosok ya. pagar laut itu diberita di mana-mana, Saya- tapi saya nggak tahu mengenai pagar Saya laut. sebenarnya pengen juga ketemu dia, kenal dia. Oh, saya ada nomor teleponnya Oh kalau nanti Wadian Napi ya. Iya, Wadian Napi, terus ada lagi yang orang Batak ya. saya nggak tahu. Sekarang jadi Itu saya nggak, saya hanya kenal Ali Hanafi. Ya, hanya kenal Ali Hanafi. jadi sudah disampaikan Agwan, selesaikan sama Agwan, enggak juga ya? Ali Hanafi undang saya ke kantor PIK 2. Wah, iya. Terus itu lewat saudara saya. Iya. Terus di sana kaget udah ada polisi Pak nungguin saya. Oh. Di kantor PIK 2. Loh, apa urusannya polisi ikut Mungkin hadir? piket kantor polisi mungkin di situ enggak? Saya nggak berani ngomong. Enggak kok punya polisi? Jangan-jangan polsek atau Polda Metro. Dia penyidik dari Polda Metro. Iya. Ngapain di situ? Itu kan kantornya Alian Napi kan? Ya. Oh, jangan-jangan ke polseknya Alian Napi namanya, bukan? Nah, di situ dibilang, Charlie tanah kamu bermasalah.
ini saya kasih kamu 10 M, kalau nggak terima sore ini juga kita laporkan. Hebat juga dia. Ngasih, ngancam, Ya, sesuai dengan kehendaknya ya. iya. Nih masalahnya putusan 596, udah ingkrah, udah jangan berdebat lagi, gitulah istilahnya. Pak Hanafi ini kayak ada salah paham. Putusan 596 udah dikesampingkan oleh putusan perdata. Udah dinyatakan sah, kami sebagai pemilih yang sah. Udah selesai. Jadi saya tuh kesana bukan berdebat harga, Pak. Saya berdebat, kami itu bukan maling loh. Kami nggak ada masalah. Iya, supaya jangan ada tuduhan seperti itu. Iya. Soal harga kita sepakat kan gitu. Iya, nggak ada masalah. Jadi akhirnya tidak jadi tuh. Tidak jadi, saya keluar dari situ, naik ke 16 M harganya. Namun selalu ada intimidasi. Charlie, kalau kamu nggak terima, ntar lu dipolisiin. Itu datang dari saudara saya sendiri, Pak. Dan dia polisi, dia ini, dia semua jangan. Enggak. Mentalitas orang Indonesia itu udah ketakutan duluan. Kalau sama orang yang kuat. Oh, ya sama kuat lah. Benar. Di Twitter saya, Charlie, pelajaran ya, lain kali kalau ada pengembang besar mau beli tanah, udah lu kasih aja. Bayangin, setakut itu ya. Setakut itu. Jadi, Tapi mudah-mudahan saya ada waktu bisa berhadapan dengan mereka lah. oh, Biar saya sama-sama takut kita gitu. diundang aja ke sini Pak, nanti kita berdebat. Nah, kalau Bu Dewi gimana juga? Ini sama juga ceritanya sepertinya ini. Ya, hampir kurang lebih. Kurang lebih. Belum transaksi, dilaporkan ke polisi, dipidanakan begitu juga. Iya. Jangan-jangan satu RT kalian dipidanakan nggak ya? Loh, kok jadi apa yang dilakukan perlawanan terhadap pihak-pihak mereka? Ya, kalau sebenarnya kalau saya ini kan sebagai ahli waris ya. Iya, Sebenarnya anak dari yang menjadi korban itu papa saya. Iya. Yang bernama Pak Jifat Effendi Jarkasi. Nah, saya selaku putrinya di Wulandari di sini saya menceritakan yang saya tahu ya. Iya. Papa saya. Iya. Jadi sebenarnya dari 2019 itu papa saya memang sudah banyak yang ingin membeli tanah papa saya. Mulai dari PT Garuda dan lain-lain. Cuma papa saya menolak. Memang tidak ada niatan untuk menjual. Iya. Sehingga akhirnya terputus COVID. Nah, pada tahun 2022, nah ini sebenarnya ada pihak internal keluarga di sini, yaitu adik kandung papa saya yang bernama Haji Suftia. Oh, Suftia itu tadi ya? Iya, yang bernama Haji Suftia ini di sini menurut yang saya tahu berdasarkan dokumen yang saya tahu yang ada, Haji Suftia ini dia tuh ada kong kali kong lah dengan pengembang. Gitu. Diduga ada ini dengan pengembang. Nah, di sini Haji Suftia ini kenapa saya bilang dia itu dengan pengembang kong kali kong itu karena jadi ada tanah papa saya yang namanya diganti oleh beliau. Ini kenapa berdasarkan akte notaris nomor 8, ada berkasnya. Ya, dituduh lah ya. Dituduh, gitu. Nah, terus pada tahun 2023, 9 Juli 2023 kalau nggak salah ya, itu papa saya mulai dilaporkan ke Polres Tangerang. Ke Polres Tangerang oleh adik kandung papa saya ini, Haji Suftia ini. Dilaporkan atas dugaan pemalsuan data. Yakin nggak Mbak Debbie dan keluarga ya, serta almarhum bapaknya dulu semasa hidup, yakin nggak bahwa itu laporan itu murni dari Suftia ini, atau memang dia disuruh melapor? Kalau saya sih menduganya itu tidak murni ya, karena komunikasi baik kan? Sebelumnya sih masih baik ya, gitu. Kenapa saya menduga dia ada kerjasama, ada kong kali kong dengan pengembang? Karena si Haji Suftia ini dia memberi kuasa kepada pengacara Meti Rahmawati. Nah, Meti Rahmawati ini dia juga yang akhirnya mencabut laporan papa saya pada saat papa saya ditahan. Jadi dia yang melaporkan dan dia yang mencabut. Iya. Setelah ada kesepakatan. Setelah papa saya bersepakat bersedia menjual. Gitu. Nah, di sini di sini kan alasan pelaporannya pemalsuan ya. Iya. 263.
Dan di situ kan papa saya juga ditersangkakan oleh ada AKP Hendra namanya ya. AKP Hendra. AKP Hendra di situ. Saya bingungnya kenapa papa saya diduga pemalsuan, sedangkan di situ saja yang membuat berkas beda nama itu aja kepala desa. Kepala desa yang menulis menandatangani ya? Iya, kenapa? Apa hubungannya sama papa saya? Bapaknya kan bukan kepala desa kan? Bukan. Bukan. Gitu. Jadi, kalaupun itu palsu, yang menandatangani dong. Iya, harusnya. Apakah Kok jadi tanda tangan? Enggak. Jangan-jangan ketika itu menjabat kepala desa Bapak enggak? Enggak. Papa saya biasa. Ini aneh-aneh ya. Tapi percaya deh ya, kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Betul. Kejahatan, setiap kejahatan apapun tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada nanti peluang yang membuka itu membuat itu terang benderang. Betul. Jadi kalau memang kita lemah dalam hal ini, percaya deh suatu saat kebenaran itu akan mencari jalannya. Ya. Tetapi jangan dengan catatan, kita harus tetap berupaya melawan segala bentuk ketidakadilan. Iya. Itu jangan membuat keadilan tidak turun dari langit. Iya. Meti Ramawati juga, saya pernah ketemu dia waktu di PIK 2 itu. Ada si Meti juga di sebelah penyidiknya. Oh iya. Itu di sebelah penyidiknya. Dan dia mensomasi saya, mengaku sebagai legal manager PT Mandiri Bangun Makmur yang direkturnya Nono Sampono. Oh, yang mantan dan pas Ya, pampres, ya. angkatan laut itu. Ya, serem-serem, Oh. menakutkan. Dan Oh, ya. gerombolannya ya. Papa saya juga sama. Itu juga. Jadi Nono Sampono juga? sama. Waduh. Jadi pada saat papa saya akhirnya Ini luar biasa ya. setuju tanda tangan jual beli, itu kan papa saya menyerahkan ke PT Kukuh Mandiri Lestari, yang direkturnya juga Pak Nono Sampono. Itu. Dan saya search di Google, beliau juga terafiliasi oleh Agung Sedayu. Ya memang dia salah satu di rootnya di situ. Iya. Iya. Jadi yang melaporkan kamu ini Suftiah yang memberi kuasa ke orangnya Agung Sedayu? Iya. Oke. Jadi sebenarnya pelapornya Agung Sedayu? Lah iya, Ya, tapi kan? Saya bilang. ini kayak apa aliran sungai itu. Toh juga sebenarnya sungainya dari sini, cuma berbelok-belok kiri kanan, Iya, kiri kanan, iya. supaya menghilangkan jejak. Gitu. Tapi ketemu juga Ya, ntar. ketemu juga di podcast ini akan ketemu gitu. Iya, gitu. iya. Tapi, aduh saya gimana ya? Ini bukan cerita baru sebenarnya. Tapi kok di sini seharusnya kehadiran negara, Ya. kehadiran negara. Pemerintah harus hadir di sini untuk menjelaskan, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi masyarakatnya dari semua perbuatan yang melawan hukum. Iya. Bukan melalui membiarkan terlunta-lunta seperti Iya. ini. Iya. Coba bayangkan tanah Anda digunakan orang, tapi tidak memberikan apa-apa kompensasinya. Iya. Ya kalau dia tidak mampu membayar penuh, mari bicarakan, diskusikan, kan gitu loh seharusnya. Iya. Bukan lalu dengan power yang ada melibatkan Iya. pihak-pihak tertentu seakan-akan mengintim. Sampai kapan sih? Jangan salah loh, jangan sampai marah, rakyat marah loh. Iya. Ingat, Sudah marah. ya, jangan sampai Kita setiap hari marah-marah ya. iya, jangan sampai mengkristal menjadi kemarahan Iya. masyarakat, bahaya loh. Ini harus, ya itulah kepada Pak Aguan yang terhormat, tolong perhatikan ini efek dampak dari upaya-upaya Anda ini. Justru itu yang tujuan saya bersuara. Ya. Pertama kali saya bersuara, tujuan saya agar, karena saya dengar nih adalah masalah ras nih, ada masalah rasis. Iya, kayaknya satu rumpun juga ya. Berarti tidak pandang bulu deh ya. Siapa saja disikat. Saya tuh nggak mau orang-orang daerah Banten itu mikir nih masalah ras. Oh ini hanya karena orang pribumi. Karena itu yang digoreng kan. Iya. Itu masalah yang digoreng. Ini rasis lah segala. Loh, bukan, ini bukan Padahal masalah asli rasis. lagi, masih asli lagi ya. Terakhir saya cek masih asli. Di punsen ya, nggak masalahnya. Disikat juga. Iya. Jadi memang kalau untuk uang itu, harta itu orang nggak pilih. Iya. Nggak pilih mata cipit, Ya. nggak pilih rambut lurus. Namun karena saya bersuara, saya jadi dijadikan tersangka lagi sekarang. Saya bisa diciduk anytime. Apa dilaporkan apa? Yang terakhir itu kan saya mau balik nama dari sertifikat ke ayah saya yang udah meninggal ke semua ahli waris. Iya. Nah, katanya saya memasukkan dokumen. Dilaporkan di mana? Kemana?
ke Mabes ke Polda Metro juga, Polda Metro. tapi dilimpahkan ke Banten. Jadi Oh, saya dilaporkan Polda 3 kali, Bang. Wih, Pertama penggelapan. nggak capek deh ya. Ya. Dia nggak capek, saya yang capek. Pertama penggelapan. Penggelapan di mananya? Sertifikat masih atas nama saya kan? SP3, Pak Hengki Haryadi, top, Iya. polisi yang top. Ah. Dan dilaporkan lagi saya. Tapi cerita itu setelah SP3, Januari 30 2023, kalau nggak salah. Saya lupa, 2023. Kita balik nama, suruh PPAT, ngecek semuanya. Oke, clear Pak Charlie, masih atas nama ayah. Oh, baguslah. Mulai proses balik nama, mengajukan ke BPN. Nggak diproses sama BPN. 22 hari kemudian BPN mengeluarkan surat pembatalan tadi itu. Iya, iya. Sebulan kemudian saya dilaporkan atas proses yang atas surat-surat yang diajukan PPAT 2 bulan sebelumnya. Pak penyidik, apa hak mereka melapor? Nggak ada. Ini masih atas nama kita. Legal standing-nya nggak jelas. Legal ya? standing-nya apa? Terus kok surat-surat dari BPN bisa ke Agung Sedayu? Ya kan? Buat apa saya melaporkan, apa saya memasukkan surat, itu masih atas nama kita sendiri kok. Masa kita memasukkan surat kita? Jadi gimana cara memasukkan surat kita itu ya? Ya, jadi notaris ini mengisi formulir di BPN standar lah, formulir 13. Iya. Isinya ada pengakuan fisik bahwa kami menguasai fisik. Nah, Iya, dia yang tanda tangan kan. Nah, formulir itu yang dijadikan surat palsu. Padahal, Pak penyidik, tolong dong. Kalau misalnya ada kesalahan, koreksi. Bukan pidana. Mas, kalau gitu lain kali orang isi formulir di BPN bisa dipidana dong. Administrasi tuh kan. Iya. Jadi kasus itu sekarang di Polda Banten Polda Banten sedang berproses. sedang berproses. Ya, kita sampaikan juga kebetulan Pak Suyudi itu kan saya kenal. Oh, kenal. Oke. Nah, tolonglah Pak Suyudi diperhatikan ini laporan warga ini. Benar. Gitu loh. Hari ini penyidik datang ke saya, anterin surat panggilan. Sebagai Hari Jumat ini sebagai tersangka. Nah, coba Pak Suyudi, tolong diperhatikan warganya ini. Ya. Jangan dibuat jadi apa ya? Ya harusnya penegakan hukum itu memberikan rasa adil, bermanfaat dan kepastian hukumnya ada. Benar. Ya kalau memang tidak ada legal standing pelapor, ya jangan dong. Benar. Jangan sampai keterlaluan. Kayak papanya kan dilaporkan apa? Ditahan. Papa ditahan loh. Tuh. Hingga almarhum sekarang ya. Enggak masih. Belum. Bapaknya Papa saya Iya, almarhum, papanya almarhum. masih. Bapak saya udah tersangka, DPO, hingga akhirnya ditahan. sampai sekarang masih enggak sudah Enggak, setelah sepakat itu ya. Karena habis ditahan, papa saya ngedrop masuk rumah sakit, akhirnya papa saya tanda tangan. Masa satu-satu warga kita ini ditahan, drop, meninggal. Kasihan. Kayak kemarin tuh kliennya Pak Hasan Basel itu Meninggal meninggal ya. Umur berapa Pak itu? 50-an lah katanya. Oh, masih muda ya. Saya Kasihan. bilang, kok cepat banget meninggal? Saya bilang, nggak tahan nih Pak. Karena tekanan itu katanya. Ya, kok begini kita ini rakyat? Aduh, tolonglah Pak Suyudi diperhatikan nih. Laporan-laporan yang ditujukan kepada warga Anda, warga sebagai Kapolda, tolong diperhatikan ini. Para penyidik juga, hati nurani tolong. Iya. Jadi kita ini sama penyidiknya sekarang itu menjadi AKP Yan Hendra, itu kanitnya saya juga, kanitnya papa juga dulu. Iya. Sama Di Polda Banten ya. Polda Banten. Terus tapi kemarin SP3 ya? Papa SP3? Ya karena sudah SP3. itu Alasan SP3-nya apa? Tidak cukup bukti. sudah cukup bukti ya karena sudah sepakat ya. Tapi maksud saya, alasannya tidak cukup bukti, tapi kenapa papa saya ditersangkakan? Papa saya sampai di DPO, sampai akhirnya ditahan. Padahal SP3-nya alasannya tidak cukup bukti. Ya, tapi setelah ditahan baru dinyatakan tidak cukup bukti. Iya, Harusnya kan orang ditahan harus cukup bukti dulu. iya harusnya. Oke, berarti benar nih seharusnya ada cukup bukti. Ya ini dong. Menahan seseorang, menjadikan orang tersangka minimal ada 2 alat bukti Oke. dari 5. 5 itu alat bukti menurut KUHP. Ini menurut KUHP loh, bukan menurut saya nih ya. Ya. 5, 2 saja ada sudah bisa jadi Oke. tersangka. Oke. Lah ini setelah ditahan baru tidak cukup bukti, Sudah ditahan, sudah DPO. baru tidak cukup bukti. Ya. Iya. Bagus itu ya. Bagus. Enggak, dia mungkin belajar hukumnya malam kali itu, tengah malam.
Itu. Tapi sebelumnya sudah ada perdamaian kan ya? Maksudnya sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan. Nah iya, setelah karena kesepakatan itulah maka disebut tidak cukup Tidak bukti, bukti. ya kan? Tapi orang ditahan, sudah ditahan di DPO lagi, Iya. terus nggak cukup bukti. Di internet lagi di berita, itu masih disebarluaskan di berita. Papanya kan tokoh di daerah sana. Tokoh masyarakat ya. Tapi itulah apa itu ya, untuk menghancurkan kredibilitas seseorang itu memang dengan berbagai cara mereka lakukan. Dengan drop integritas ya, kredibilitasnya otomatis dia pasrahkan. Betul. Itu perang psikologis juga kepada mereka. Memang jago mereka untuk menguasai hak rakyat. Ya. Untuk itu mungkin Pak Charlie coba kasih statement terakhir, harapannya apa? Harapan saya kepada Kapolda Banten dan kepada Kapolri, jangan dijadikan korban atas kasus-kasus seperti ini. Kasus-kasus yang seharusnya tidak menjadi kasus. Ya, bukan kasus pidana. Gitu. Bukan kasus pidana, jangan dibiarkan. Kalau memang ada celah, ya silakan kita perkara di sidang. Tapi kalau tidak ada celah, tidak ada perkara pidana, jangan menyiksa orang. Halo, Debbie, apa harapannya? Kurang lebih sama dengan Pak Charlie, tapi saya juga ingin meminta keadilan, keadilan terutama untuk papa saya, ya agar papa saya bisa untuk orang-orang yang kemarin sudah mengkriminalisasi papa saya, agar dapat mendapatkan hukumannya seadil-adilnya. Papa saya juga bisa mendapatkan haknya kembali. Gitu. Untuk Pak Charlie juga sama ya, kita sama-sama semuanya Pak bisa mendapat hak kita kembali. Saya yakin mereka semua akan dihukum. Kalau nggak di kehidupan ini, di kehidupan selanjutnya. Mari kita berjuang. Keadilan itu harus kita rebut. Harus kita perjuangkan. Mantap. Nggak ada yang datang sendiri. Ya? Thank you. Oke? Halo Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share video ini. Semoga kasus-kasus seperti tidak pernah terjadi lagi di negara Republik Indonesia ini. Salam